tantangan memasarkan produk digital ini ada beberapa jenis ya. Ada yang sifatnya solusinya, tapi ada yang sifatnya memang si produk wisata yang dijual. Nah, tantangan yang pertama yang kami temukan kalau dari sisi solusinya juga yang pertama adalah di sisi edukasi dan sosialisasi. Karena memang kesiapan si pelaku wisata ini atau banyak tempat wisata ini yang sebenarnya mereka tidak terlalu paham akan digitalisasi ini. Bahkan ada yang cenderung mungkin defensif sebelum mereka memahami pentingnya digitalisasi atau kebutuhan teknologi yang mendukung ini. Ya. Tapi saya juga optimis karena semakin banyaknya generasi milenial dan Z ini, maka sosialisasi ini dan edukasi ini akan jadi lebih mudah. Nah, kemudian bagi yang mengerti, kebanyakan pengelola wisata ini hanya memandang digitalisasi dari hanya kacamata promosi saja. Padahal kan tidak hanya itu. Digitalisasi itu tentu saja memang ada promosi, tapi juga terkait dengan pengelolaan, ya kan, bahkan sampai kepada pendataan dan juga pengambilan keputusan. Nah, ini yang juga terkait dan juga kemudian juga ada tantangan dari sisi kesiapan infrastruktur. Misalnya untuk digitalisasi bisa berjalan pasti butuh kesiapan. Apakah internetnya tersedia, apakah ke sana juga mudah. Nah, di sini kita melihat ada peran pemerintah, tapi juga kita lihat pemerintah juga terus menggenjot upaya percepatan ini. Nah, kalau dari sisi produknya untuk produk digital yang dijual terkait pariwisata, sebenarnya tidak ada kendala yang cukup berarti karena memang masyarakat sekarang semenjak pandemi ini jadi bergantung sekali dengan yang namanya online, jadi mereka akan mencari informasi langsung, terus mungkin daya beli aja sama pembatasan-pembatasan yang membuat beberapa tempat rekreasi wisata itu mau nggak mau sementara ditutup. Tapi pengalaman kami di tahun kemarin ketika pemerintah sudah mengizinkan buka, kami juga bisa menjalankan sesuai dengan protokol, yaitu kita memastikan si pengunjung itu juga terdata dan tidak over capacity sesuai dengan capacity yang ditetapkan oleh pemerintah. Demikian kalau dari saya. Pak Ferdinand, ini kan kalau dilihat di aplikasinya Goers, ini kan banyak produk-produk pariwisata yang dijual begitu. Lalu kalau dilihat sampai di bulan Maret ini yang pemulihannya sudah mulai terasa signifikan dibandingkan dengan di akhir tahun 2020 itu produk apa? Memang sejauh ini tergantung daerahnya juga ya. Jadi khususnya kalau kayak di DKI ya, misalnya seperti di kayak contoh di Taman Impian Jaya Ancol segala macam, untuk daerah-daerah yang sudah bisa dibuka itu sebenarnya sudah berangsur-angsur lebih baik gitu. Tapi untuk di daerah-daerah lain, misalnya contoh kayak di Bali ada yang memang mereka belum bisa beroperasi ya, memang pasti pertumbuhannya belum kelihatan. Tapi dengan progres yang sudah berjalan sejauh ini, sebenarnya trennya sih positif kita lihat. Karena makin lama juga udah mulai diizinkan, pemerintah udah terus memberikan kelonggaran dan juga kesadaran masyarakatnya juga udah mulai meningkat. Jadi sebenarnya trennya saya melihat cukup bahkan sangat baik ya untuk kedepannya. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak Ferdinand, kalau melihat pandemi yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun ini, lalu bagaimana dengan pertumbuhan jumlah pengguna Goers? Apakah memang terlihat signifikan ketika pandemi ini berlangsung atau justru malah menurun? Sebenarnya cukup menarik ketika melihat pertumbuhannya. Artinya memang ketika waktu pandemi di awal-awal, ketika semuanya ditutup, pasti sangat berpengaruh ya. Tapi ketika sudah mulai ada kelonggaran, sebenarnya respon dari masyarakat juga mungkin karena orang juga banyak yang butuh hiburan, butuh rekreasi, jadi mereka juga ternyata responnya juga cukup positif. Contohnya di tahun kemarin saja di 2020, kami bisa menjual lebih dari 1 juta tiket sepanjang tahun itu gitu, Pak. Bayangkan jika kondisi ini tidak pandemi, maka saya yakin sih sebenarnya ke depannya industri ini akan tetap atau sektor ini akan tetap berkembang